Aku baru buka-buka ini buku produknya Swasti. Jadi kalau teman-teman Swasti datang ke Swasti Farm bisa ketemu sama buku ini nih. Jadi di sini ada foto gapi dan harganya. Oke, kali ini banyak sekali request yang tanya, Mas, gapi yang cocok buat pemula itu apa aja sih? Nah, kita mau bahas ya, sambil saya mau lihat-lihat ini, mungkin kita nanti akan lihat-lihat secara gambarnya ya, karena ikannya mungkin kita harus muter-muter, tapi kalau gambarnya udah ada di sini semuanya. Jadi kalau untuk pemula saran saya sih milih yang mata hitam dulu. Jadi jangan yang albino. Kenapa? Karena kalau yang albino itu dia lebih sulit dipelihara. Ya kan teman-teman udah pada tahu tuh yang albino agak sulit dipelihara. Tapi nggak semuanya juga sih albino sulit dipelihara. Tapi pada sebagian besar albino itu agak sulit dipelihara. Jadi saran saya pilih ikan-ikan yang mata hitam dulu. Oke. Ini nanti sambil kita buka-buka bukunya. Nah di sini salah satu yang cukup mudah dipelihara itu ada Blue Musco. Jadi itu kalau saran saya bagi pemula mungkin milih Blue Musco itu juga bagus. Kenapa? Karena ikannya cukup kuat juga dalam beradaptasi. Warnanya biru ke hitam-hitaman atau mungkin nanti bisa lebih biru banget, dan ini masuk ke kategori solid. Kemudian ada lagi ini ke Galaxy Red Medusa, itu juga salah satu ikan yang mudah dipelihara dan cocok untuk pemula. Nah nanti kita mungkin sambil lihat ini ya, sambil lihat harga-harganya juga. Mungkin pemula kalau mau pelihara jangan yang mahal-mahal dulu, yang relatif lebih murah dulu. Nah ini kalau di Swasti Farm di sini Blue Musco itu kita harganya 200.000 dan ini update per Agustus ya. Jadi nanti kalau video ini sampai ke tahun depan, ini update per Agustus 2020 ya. Kemudian apalagi ada HB Blue. HB Blue ini juga cukup kuat dan cukup menarik juga. HB Red, HB White. Jadi ikan-ikan tuxedo ini sangat cocok untuk para pemula. Kemudian ada lagi Japan Blue Red Mosaic. Nah ini Japan Blue Red Mosaic ini ikannya cukup kuat dan cukup ya menarik karena badannya warna biru, ekornya ekor red mosaic gitu. Kemudian ada ikan-ikan seperti metal snake skin, red bluegrass juga bagus. Metal snake skin, red grass itu juga bisa jadi rekomendasi untuk para pemula. Dan nah ini ada platinum rattle big ear. Nah ini udah banyak banget kalau pemula pelihara platinum rattle big ear udah pasti berhasil biasanya ya. Kemudian ada red dragon, ini ikan yang sangat fenomenal, sudah bisa dibilang ikan sejuta umat karena rata-rata breeder gapi atau para gapiers penghobi gapi yang pertama pelihara gapi rata-rata peliharanya red dragon biasanya, karena memang ikan ini cukup bagus, cukup kuat, cukup ya apa ya, secara genetik sangat stabil dan tentunya mudah dijual gitu kalau red dragon ini. Kemudian mungkin sedikit ini ada beberapa ikan yang mudah dipelihara seperti shorttail dan sword, itu rata-rata mudah dipelihara. Jadi saran saya bagi para pemula untuk pelihara ikan-ikan, pilihlah ikan-ikan yang mata hitam yang tadi saya sebutkan tadi. Nanti Anda bisa peliharanya nggak ribet-ribet amat, tapi itu benar-benar bisa dipelihara, bisa berkembang biak, dan itu bisa menghasilkan. Walaupun dibilang ini ikan pemula, tapi ikan-ikan yang tadi saya sebutkan tadi adalah ikan-ikan yang sudah bertahan lama, bahkan mungkin sejak tahun 2000-an ikan ini udah ada dan ikan ini eksis, tetap mengisi dunia pergapian itu pasti selalu itu. Bahkan di kontes pun dia sudah memiliki kelas-kelas masing-masing. Kenapa? Karena dia sudah termasuk ikan-ikan yang cukup secara genetik cukup kuat, dan sudah mendarah daging lah. Kalau udah bilang kalau gapi itu udah red dragon, black musco, blue musco itu udah kayak mendarah daging. Kalau belum punya itu ya pasti
ada yang kurang gitu. Apalagi para pemula rata-rata cari gapinya ya memang Red Dragon, Black Musco, Japan Blue Red Mosaic, Platinum Rattle Big Ear itu rata-rata. Secara harga pun dia masih cukup terjangkau untuk harganya. Jadi selain mudah beradaptasi, cocok bagi pemula, harganya pun cukup lumayan, dibilang lumayan murah lah daripada ikan-ikan yang mungkin albino atau ikan-ikan keluaran terbaru. Dan ini sangat-sangat bisa menjadi bahan untuk kita belajar beternak gapi. Selain itu ketika udah beternak, anak-anaknya udah gede, untuk jual ikan-ikan ini pun cukup mudah. Kenapa? Karena ikan-ikan ini sudah menjadi ikan populer di dunia pergapian. Bahkan mungkin Anda bawa ke pasar pun biasanya mudah ditemukan ikan-ikan ini, karena ikan-ikan jenis untuk pemula ini adalah ikan-ikan yang populer dipelihara oleh para breeder-breeder gapi. Seperti itu teman-teman swasti. Jadi mudah-mudahan ini para pemula bisa memilih ikan gapi yang cocok, yang tepat untuk budidaya di farm teman-teman sekalian. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan tetap semangat untuk beternak gapi. Salam Swasti Farm, sampai jumpa FYI berikutnya. Dadah.